apakah melakukan banding ataukah dia menerima. Nah, kalau saya selaku kuasa hukum akan mengembalikan kepada, karena itu sudah kewenangan ada di JPU, ya kembali kepada JPU. Cuman yang kami lihat tadi yang belum dipertimbangkan itu kan adanya hak jawab yang telah ditawarkan oleh terdakwa kepada pelapor. Hak jawab itu bahkan 2 kali ditawarkan tapi tidak digunakan. Tidak benar kalau terdakwa memberikan kesempatan hak jawab kepada klien kami selama sebanyak 2 kali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepada Iputu Suwardana dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Meski dinyatakan bersalah, terdakwa yang berprofesi sebagai wartawan itu tidak perlu menjalani hukuman badan karena hakim menetapkan pidana bersyarat. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Firstiana Antin Syahrini di PN Negara Selasa 27 Januari 2026. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 Ayat 4 Jungto Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Namun Majelis Hakim menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan ketentuan tertentu. Dalam syarat umum, terdakwa diwajibkan tidak melakukan tindak pidana apapun selama masa pengawasan 9 bulan. Sementara syarat khusus, terdakwa diwajibkan melakukan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban Hajah Dewi Supriyani alias Ani Yahya. Permintaan maaf tersebut harus dimuat di media daring milik terdakwa serta di media nasional berkaitan dengan pemberitaan yang terbit pada 11 April 2024 setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sejatinya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Perbedaannya, JPU sebelumnya meminta agar terdakwa segera ditahan. Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir selama 7 hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kuasa hukum terdakwa Putu Wirata Dwi Kora seusai sidang mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan berbagai aspek. Namun demikian, ia menilai ada hal penting yang belum menjadi pertimbangan hakim, yakni adanya tawaran hak jawab kepada pelapor. Tapi sebagai prinsip bahwa kita mengapresiasi putusan majelis yang sudah mempertimbangkan berbagai hal gitu. Cuman yang kami lihat tadi yang belum dipertimbangkan itu kan adanya hak jawab yang telah ditawarkan oleh terdakwa kepada pelapor. Hak jawab itu bahkan 2 kali ditawarkan tapi tidak digunakan. Nah, kalau kita mengacu pada putusan MK yang baru, mekanisme Dewan Pers itu, mekanisme pers itu kan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers. Antara lain ada kesempatan memberikan klarifikasi dan kesempatan memberikan hak jawab. Kalau sudah memberikan hak jawab, sebenarnya sudah tidak bisa dikenakan delik. Itu prinsipnya. Tapi kami tetap akan pikir-pikir dalam waktu 7 hari ini bersama terdakwa. Soal hak jawab itu. Pernyataan tersebut dibantah kuasa hukum pelapor Donatus Openg. Ia menegaskan bahwa kesempatan hak jawab tidak pernah benar-benar terrealisasi. Soal hak jawab itu pada saat somasi pertama, dalam jawaban pertama, terdakwa sempat menawarkan hak jawab. Dan kami sudah sepakat waktu itu untuk melaksanakan pertemuan. Tetapi pertemuan itu dibatalkan secara sepihak oleh terdakwa. Sehingga akhirnya kami mengeluarkan somasi kedua. Dan pada saat jawaban somasi kedua, terdakwa sama sekali menyatakan bahwa dia tidak akan minta maaf. Sehingga hak jawab itu dengan sendirinya tertutup pada jawaban somasi kedua. Sehingga tidak benar kalau terdakwa memberikan kesempatan hak jawab kepada klien kami selama sebanyak 2 kali. Jadi tidak benar. Kalaupun dia menyatakan 2 kali, mungkin dilihat kembali jawaban somasi yang dikeluarkan oleh terdakwa dalam surat somasi. Kuasa hukum korban lainnya, Imade Sugiarta, menilai putusan hakim mencerminkan pendekatan pemindanaan yang lebih restoratif. Menurutnya, hakim tampak berupaya memulihkan hubungan personal antara korban dan terdakwa. Dengan disampaikannya pikir-pikir oleh
jaksa penuntut umum dan juga dari terdakwa, kami kembalikan apakah jaksa nanti juga berkeyakinan seperti itu dan terdakwa berkeyakinan juga seperti itu, ya kembali apakah melakukan banding ataukah dia menerima. Nah, kalau saya selaku kuasa hukum akan mengembalikan kepada, karena itu sudah kewenangan ada di JPU, ya kembali kepada JPU. Apakah JPU berkeyakinan seperti itu? Apakah sama keyakinan JPU dengan keyakinan hakim? Nah, itu institusi lah yang akan nanti menentukan. Dengan jawaban tadi, pikir-pikir selama 7 hari, ya kita tunggu. Kasus ini bermula dari pemberitaan di media daring milik terdakwa berjudul Seakan Menjajah. Investor ini masuk Kabupaten Jembrana diduga caplok sempadan sungai yang terbit pada 11 April 2024. Dalam berita tersebut, terdakwa menuding adanya pencaplokan sempadan sungai Ijo Gading oleh investor Dewi Supriyani. Saksi korban juga sempat menyatakan di tahun 2022 sejatinya sudah pernah ada berita tentang SPBU di sebelah sempadan sungai tersebut, tapi sudah di take down. Fakta persidangan mengungkap penerbitan berita tersebut diduga dipicu persoalan pribadi. Korban diketahui sempat memblokir nomor WhatsApp terdakwa pada 8 April 2024 karena merasa terganggu. 3 hari kemudian berita yang dinilai menyerang kehormatan korban itu terbit. Merasa difitnah, Dewi Supriyani melaporkan kasus tersebut ke aparat penegak hukum. Ia menegaskan pembangunan SPBU telah mengantongi izin resmi termasuk izin tata ruang serta sewa lahan dari pemerintah Kabupaten Jembrana. Dewan Pers yang sempat memfasilitasi penyelesaian perkara menyimpulkan sengketa ini tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Pers. Pasalnya, berita yang dibuat terdakwa dinilai tidak memenuhi kaidah jurnalistik, lemah dari sisi fakta empiris, serta tidak mengandung kepentingan umum. Selain itu, ahli bahasa yang dihadirkan di persidangan menilai pemilihan kata dalam berita tersebut berpotensi menyerang kehormatan pribadi korban. Putusan tersebut diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam penerapan UU ITE ke depan agar lebih menjunjung asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Kabar Bali Hits mengabarkan.